Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tematik. Kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, kita masuk di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 1 dan 2 ini muatannya yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua ada IPA KD 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang ketiga ada IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu selanjutnya ada PPKN KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada SBDP KD 3.4, memahami karya seni rupa teknik tempel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menjelaskan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan manfaat dari salah satu sumber daya alam. Lalu yang ketiga, siswa mampu melakukan cara wawancara berkelompok. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat karya seni montase dari bahan bekas. Oke, kita langsung saja masuk di pembelajaran yang pertama, yaitu muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, menjelaskan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Nah, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini memberi banyak manfaat bagi kita, yaitu sebagai umat manusia, dan sudah seharusnya tugas kita untuk menjaga dan merawatnya. Nah, tanaman yang tidak terawat ini mudah terserang hama dan penyakit. Nah, tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan tidak disiram air. Jika keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka tanaman tersebut akan layu dan kemudian akan mati. Nah, yang selanjutnya, hewan yang tidak terawat pun juga mudah terserang penyakit. Misalkan contohnya pada gambar berikut, yaitu burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati ini juga yang jarang kita bersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Nomor 1, untuk ciri hewan yang terawat, yaitu tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Sementara untuk hewan yang tidak terawat, ciri-cirinya tubuhnya lemas, lunglai, dan tidak memiliki tenaga. Lalu yang kedua, ciri-ciri hewan terawat yaitu bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat.
dan jika dipegang dan diusap, itu tidak akan mudah rontok. Sementara hewan yang tidak terawat, bulu atau rambutnya akan terlihat kotor, kusam, dan jika dipegang akan rontok. Lalu ciri yang ketiga untuk hewan yang terawat yaitu matanya terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sementara untuk hewan yang tidak terawat, ciri-cirinya yaitu matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan sampai juga tidak bisa melihat. Oke, yang selanjutnya kita masuk di muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu memanfaatkan sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang asalnya dari hewan dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti pada contoh di gambar ini yaitu sapi. Dapat dimanfaatkan dagingnya dan susunya oleh manusia. Nah, dengan merawat hewan dan tumbuhan ini, maka berarti kita telah mencintai lingkungan di sekitar kita. Nah, berikut ini ada keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Keuntungan yang pertama, yaitu pohon mangga. Apabila kita rawat, maka akan menghasilkan buah yang dapat kita makan atau yang dapat kita konsumsi. Yang selanjutnya ada ayam. Jika kita rawat, maka ia dapat menghasilkan telur dan daging dan kemudian diolah menjadi bahan makanan. Oke, yang selanjutnya kita masih di pembelajaran 1, kita masuk di muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3, melakukan wawancara berkelompok. Ada beberapa hal untuk melakukan wawancara berkelompok, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus menentukan topik yang akan dijadikan bahan wawancara. Yang kedua, siapkan beberapa alat tulis untuk mencatat hal-hal yang akan dibahas ketika saat wawancara. Dan yang ketiga, apabila kalian hendak mengadakan wawancara dengan narasumber, maka pastikan narasumber yang kita pilih ini sesuai dengan topik yang kita tentukan. Oke, lanjut. Kita masuk di pembelajaran yang kedua, yaitu muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak dari semua orang. Maka, apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungannya, maka orang lain tersebut dapat mengambil hak milik dari orang lain. Yang selanjutnya, kita masih di pembelajaran yang kedua. Kita masuk di muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4, yaitu tentang montase. Nah, montase ini adalah karya seni yang dibuat dengan cara memotong atau menggunting gambar objek dari berbagai atau beberapa sumber. Kemudian ditempelkan pada suatu bidang atau sebuah bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Nah, biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk montase ini adalah majalah dan koran. Nah, seperti pada contoh berikut, yaitu montase dengan mengambil tema kehidupan di dunia air. Ya, kita lihat di gambar ini ada beberapa gambar-gambar yang berkaitan dengan dunia air, yaitu ada kepiting, ada rumput laut, ada ikan, dan spesies-spesies lain yang ada di air. Nah, untuk kelebihan karya montase ini yaitu dapat mengembangkan imajinasi dalam menggabungkan beberapa gambar sehingga menjadi satu kesatuan sebuah cerita. Oke, untuk tugas tematik kalian hari ini, yaitu mengerjakan buku tematik 4C, halaman 84,
kalian kerjakan nomor 1A dan 1B, lalu kemudian nomor 2 dan nomor 3 yang A dan nomor 3 yang B. Lalu tugas yang selanjutnya masih di buku yang sama, buku tematik 4C, halaman 90, kalian kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Oke, itu dia tadi materi untuk pembelajaran tematik di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.